Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Ismail di Byte Channel ya. Pada lanjut lagi nih dari lab sebelumnya kita masih membahas soal eh ini lanjut nggak ya? Sebentar, saya lupa. Bentar, teman-teman. Ya, masih lanjut teman-teman bahas soal atribut BGP ya. Kalau sebelumnya kita udah bahas soal origin, soal next hop. Nah, di lab ini kita bakal bahas wake, namanya wake berat ya. Wake itu berat bukan sih, pokoknya wake ya, sesuai judul video lah. Nah, jadi atribut wake ini digunakan hanya pada local router aja teman-teman. Jadi dia berpengaruh di diri sendiri aja ya, bukan ke router lain ataupun mengaruhi antar dua router gitu ya. Kayak sebelum-sebelumnya kan mengaruhi banget tuh. Artinya ke router sendiri, artinya ya dia nggak propagasi ke BGP router lain teman-teman di sini ya. Wake ini digunakan untuk mengatur traffic upstream yang keluar dari satu BGP router teman-teman. Semakin tinggi nilai wake, rootnya itu lebih diprioritaskan ya. Default wake itu 0 defaultnya, oke. Di sini saya udah punya 4 router ya, nggak usah banyak lama-lama, kita langsung praktekin aja. Di sini routernya masih kosongan semua teman-teman. Ini router 1 ya, Mikrotik 4. Belum jalan teman-teman, sabar ya. Sebentar. Oke, ternyata masih nggak bisa juga. Oke, bentar. Kita stop dulu. Oke, R2 udah bisa. R3 nya bisa nggak nih? R3 bisa juga kok. R1 nya lagi bermasalah, nggak tahu kenapa nih. Ya kebetulan aja yang namanya virtual teman-teman. Bisa seperti ini, wajar. Oke, kita setting R2 dulu aja di sini. Ntar kita troubleshoot lagi sistem. Ya kayak biasa lah teman-teman, kita sistem. Jadi gini, yang kita mau perhatikan sini adalah routing dari R2 ke R4. Itu kan ada dua jalur ya. Bisa lewat kanan, bisa lewat kiri. Nah, nanti kita lihat, kita akan membandingkan dia lewat mana kayak gitu. Interface bridge add name, oh deh lupa. Add name LO0. Terus IP address address 12.12.2/24, interface-nya ether 1 harusnya. IP add 2323.2/24, interface ether 2. IP add, nah ini yang akan network lokal yang akan kita menjadikan bahan untuk pengetesan, yaitu 2.0/2.1 sorry. Interface salah teman-teman, LO0. Terus kita setting berikutnya adalah routing BGP. Nah, jadi sini kita mengatur tasnya pakai res distribute connected aja ya. BGP instance set deva AS-nya 200, redistribute connected yes. Terus kita routing BGP pair. Nah, di sini kita langsung gini, teman-teman. Kita di sini langsung konfigurasiin wake-nya ya. Nah, saya ngasih tau dulu. By default kalau kita udah lakuin peering semuanya konfigurasi dasar BGP ya. Ini tentunya ini eBGP teman-teman di sini ya. Maka dari Mikrotik 5 atau dari R2 ke R4 ini dia by default akan memilih router ID yang kecil, yang artinya which is dia akan melewati R1 ke kiri dia jalurnya. Nah, tapi di sini kita mau memanipulasinya dia harus lewat jalur kanan atau lewat R3 teman-teman ya. Nah, ini konfigurasinya langsung masuk ke situ ya. Oke, R1 udah bisa, alhamdulillah. Lanjut dulu di R2, routing BGP peer. Add name peer 1, remote addressnya 12.12.12.1//24, remote AS-nya 100 ya. Add name peer 2, remote
2323.2 remote AS-nya 300. Nah, di sini kita kasih in filter. Oke. In filternya ini adalah saya belum ngasih routing filter. Oke, kita nambahin wake in-nya dulu ya. Jadi ntar kita tinggal bikin routing filternya aja. Tapi di sini di piring kita udah ngasih settingan walaupun kita belum bikin routing filter ini. Jadi buat nanti pengetesan ini kita ngetes dulu bahwa dia akan lewat kiri atau R1 teman-teman ya. Oke, kalau gitu kita ke R1 dulu di sini. Oke, biasa. Nah, R1 sih biasa aja sih, harusnya nggak ada yang aneh-aneh. IP address at Ether1 ke bawah ya teman-teman, 12.12.1. 1/24 interface-nya Ether1 IP at 1 sama 4 berapa? 14 ya teman-teman ya. 1/24 interface Ether 2. Routing BGP instant set default AS100 redistribute connected yes. Oke. Nah, kita bikin piringnya. Nah, ini biasa aja sih, ini settingan standar semua teman-teman, nggak ada yang aneh-aneh. Oke, sekarang kita bikin piring ke atas ya, ke R4 dari R1 400 berarti ya. Oke, kita sekarang pindah ke R3 dulu teman-teman. Jadi wake ini tuh simplinya tuh ya dia buat bikin biar dia nyeting routingnya ini keluarnya mau lewat mana, kanan atau kiri, dengan tujuan yang sama tentunya ya teman-teman di sini. Simplinya sih kayak gitu. Simplinya ya. Rumitnya nggak ada lah ya. Oke, kita setting dulu 2323.3/24 interface-nya Ether1. Terus 3434.3/24 interface-nya Ether2. Routing BGP instance set deva AS-nya 300 redistribute connected yes. Routing BGP peer at name peer 1 remote address-nya 2323.2 remote AS-nya 200 at name lagi peer 2. Jadi router 1 dan router 3 ini kurang lebih konfigurasi sama, standar aja, nggak ada yang aneh-aneh dari sisi BGP peeringnya ataupun dari sisi routing filter teman-teman. Jadi biasa aja, standar aja kayak kita bikin EBGP ya. Oke, yang akan kita mainin adalah di R4 dan di R2 dan R4 ya nantinya. Ntar kita lihat dulu ya, apakah kita di R4 atau di R2 yang akan kita lakukan filteringnya biar dia sesuai harapan. Oke, sistem identity set name R4 ya. Interface bridge at name LO0 IP at berapa? Kita ke Ether1 kemana? Ether1 nya ke router 3 dulu. Berarti 3434.4/24 interface Ether1 p address at address terus 14.4/24 interface Ether2 IP at 192.168.4.1/24 interface LO0. Nah, lalu kita bikin routing BGP instance set defaultnya menjadi AS-nya itu kita setting jadi 400 berarti, dan jangan lupa kita redistribute connected teman-teman ya, biar gampang aja sih. Soalnya ya biar simple aja sih gitu. Timbang kita harus satu-satu ya kan. Oke, sekarang kita bikin piringnya. Jadi di lab ini saya akan nyoba di R2 aja deh. Piring filternya itu loh, filter wake in. At name peer 1 remote address 3434.3 remote AS-nya 300 at name peer 2 remote address-nya itu 14.14.4 titik 1 sorry, remote AS-nya 100 ya. Oke, sekarang dari R2 kita coba nih ke R4 ya, ke 4.1 maksudnya ya. Pakai trace route aja langsung, tuh trace route 192.168.4.1 dengan source address
yaitu 191.168.2.1. Oke, bisa teman-teman dia ke 4.1 itu dia melewati 12.21 yang artinya dia belok ke kiri ya teman-teman. Sekarang kita akan atau melewati R1. Sekarang kita akan mencoba manipulasi bagaimana caranya. Ntar saya gambarin ya kalau masih belum ada yang paham. Jadi by default dia seperti ini teman-teman jalurnya. Nah, sekarang bagaimana caranya dari sini dia bisa melewati sini ya, lewat kanan atau lewat AS300 atau lewat R3 ya. Nah, tadi saya udah nambahin filter ya, tapi saya belum bikin. Sekarang saya bikin filternya ya. Routing filter ya, sorry, routing filter. Routing filter. Add chain wake in. Prefixnya berapa? 92168.4.0/24. Set BGP wake 10. Routing BGP peer print detail ya, tadi udah kita setting wake in teman-teman di sini. Sekarang kita coba ngeping lagi. Ngeping threshold lagi. Masih lewat R1, sekarang kita coba reboot dulu ya. Biar nge-refresh BGP peer ya. Harusnya sih udah pindah ke R2, R3. Harusnya sekarang kalau kita sekarang ping ya, teman-teman, kita lihat dulu IP root print-nya. Ke 4.0. Gateway masih 12.21 ya, teman-teman. Sorry, kenapa dia harus muncul dua-duanya ya? Kenapa dia nggak ada routing yang lewat kanan ya? Apakah piringnya belum ada? Ah, bener kan teman-teman, di sini masih ada kegagalan. Ternyata dia belum establish teman-teman. Kenapa ya belum bisa? Pantesan aja ada yang aneh. IP address print. Oh, kayak di sini yang salah deh. Coba saya hapus dulu ya, saya ulang lagi. Remote. Oh alah, remote addressnya 23232. Salah teman-teman. Aduh, pantesan. sorry. Pantesan kok ini nggak connect ternyata emang saya yang salah teman-teman. Oke, dia udah establish ya. Sekarang IP root print masih ada 2. Nah, cakep kan teman-teman, udah berhasil ya. IP root print detail. Kita lihat ya di sini dia udah lewat 2332 di mana ada tulisan BGP wake 10. Jadi dia lebih diprioritaskan ketimbang lewat 12.21 atau R1 yang ada BGP wake-nya alias 0. Kalau coba kita sekarang ping lagi ya. Tuh, udah lewat 23.2.3. Artinya lab ini berhasil teman-teman. Jadi kita udah berhasil mengarahkan routing kita itu melewati kanan atau router 3 atau AS300. Udah seperti ini teman-teman, udah berhasil nih. Kalau udah kayak gini artinya teman-teman udah berhasil di lab BGP Wake teman-teman. Oke, segitu aja video dari saya buat lab ini. Kalau ada yang mau tanya silahkan di kolom komentar. Thank you udah nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice